Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Puspita dari Teknik Perkapalan Fakultas Teknik UI. Hari ini saya ingin presentasikan laporan kerja praktik saya, yaitu berjudul Perancangan Plant Maintenance System di Auxiliary Engine pada kapal MV Zaliha Fitrat dengan dosen pembimbing saya, yaitu adalah Bapak Ahmad Riyadi. Jadi yang pertama adalah daftar isi, yaitu adalah bab 1 membahas pendahuluan, kemudian bab 2 membahas tinjauan pustaka, dan bab 3 membahas metodologi penelitian. Kemudian untuk bab 4 yaitu membahas hasil analisa, dan bab 5 adalah kesimpulan. Jadi latar belakangnya adalah Indonesia sebagai negara maritim, kemudian kapal sebagai medium utama di transportasi laut, dan perusahaan pelayaran berperan penting dalam industri transportasi laut di Indonesia. Setelah itu adalah kerjasama perguruan tinggi. Tujuan kerja praktik di PT Gurita Lintas Samudra yaitu pertama memenuhi persyaratan dari MK Spesial Kerja Praktik, mengaplikasikan ilmu dan skill dasar dalam praktik di lapangan, mendapatkan pengalaman kerja teknis di industri, mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan PT Gurita Lintas Samudra. Jadi untuk perusahaan, media efektif untuk mengenalkan profil perusahaan kepada SDM yang berkompeten, menciptakan hubungan yang sinergis dan terarah antara perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai output, meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia kerja dalam memberikan kontribusi sistem pendidikan nasional, dan wadah perusahaan untuk memberikan bekal pengalaman untuk menghadapi dunia kerja. Manfaat kegiatan kerja praktik bagi perguruan tinggi yaitu sebagai tambahan referensi khususnya untuk mengenai perkembangan pelayaran dan logistik dalam dunia perkapalan di Indonesia, untuk instansi tersendiri untuk membentuk jaringan hubungan antara perguruan tinggi dan instansi yang akan datang. Kemudian bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman yang baik dalam dunia industri dan wadah aplikasi ilmu teoritis yang didapat dari kampus. Kemudian ada metode penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama metode wawancara, di mana ketika kerja praktik bertanya kepada supervisor tentang proses, metode, dan yang lain. Kemudian metode analisa data. Jadi data yang didapat dari perusahaan kita analisa dan kita ubah ke dalam rancangan sistem selanjutnya. Sejarah perusahaan yang pertama adalah PT Gurita Lintas Samudra didirikan oleh Bapak Haji Sunarto Sangat yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Jadi Bapak Sunarto lahir di tanggal 18 September 1949 dan PT Gurita Lintas Samudra berlokasi di Jalan Tomang Raya nomor 47E Grogol, Patimburan. Dan sebelumnya pada tahun 1971 bahwa PT Gurita Lintas Samudra namanya yaitu adalah PT Cahaya Samudra Indonesia Lines. Dan kemudian pada 1988 di mana berpindah kepemilikan menjadi PT Gurita Lintas Samudra. Visi misinya adalah visi perusahaan menjadi perusahaan transportasi laut pilihan yang dipercaya karena keandalan, fleksibilitas, dan layanannya yang sesuai. Kemudian misinya yang pertama adalah memperoleh target pasar yang cukup besar melalui kualitas layanan yang dapat diandalkan dan kepuasan pelanggan. Kedua, memperkuat kompetensi melalui peningkatan kinerja manajemen, efisiensi, fleksibilitas, bisnis risiko. Kemudian pemenuhan tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Berikut struktur perusahaan PT Gurita Lintas Samudra. Kemudian ini ruang lingkup perusahaan. Di sini PT GLS memiliki dan mengoperasikan 16 kapal general cargo dan liquid bulk cargo dengan kapasitas angkut 1.800 DWT sampai 52.000 DWT, serta memiliki 18 tugs and barge untuk melayani pelayaran dalam dan luar negeri. Dan GLS juga menyediakan layanan keagenan, stevedoring, ship management. Kemudian selain itu GLS juga telah memperoleh sertifikat ISO 9001, ISO 14001
OSAS 18001 dan ISM Code. Jadi saya akan menjelaskan perusahaan pelayaran. Jadi pelayaran atau shipping merupakan kegiatan pemindahan fisik barang dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian proses pengiriman mengikuti pembuatan dan pengemasan barang dan kendali oleh perusahaan pengiriman atau logistik. Suwarno, perusahaan pelayaran merupakan perusahaan yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan, penumpang, dan barang dari suatu pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, jasa pelayaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu curah kering, liner, sama spesifik. Curah kering itu mengangkut muatan berupa material mentah dan barang semi manufaktur dalam jumlah besar. Kemudian pelayaran liner itu mengangkut paket general cargo dalam jumlah kecil. Yang dia angkut juga bisa berupa benda manufaktur, semi manufaktur, serta komoditas curah kering dalam jumlah yang kecil. Kemudian ada pelayaran spesifik, di mana pelayaran spesifik itu ada memiliki muatan khusus seperti kendaraan, hasil hutan, muatan berpendingin, atau gas dalam bentuk cair. Untuk dari segi sistem dan rute dibagi menjadi 2, yaitu tramper sama liner. Tramper itu pelayaran yang memiliki rute serta jadwal yang tidak terikat oleh ketentuan formal, baik menyangkut wilayah operasi, trayek atau rute yang dijalankan, trafik yang berlaku, maupun persyaratan perjanjian pengangkutan barang. Jadi pelayaran tramper hanya mengikuti hukum pasar yang berlaku. Kemudian untuk pelayaran liner, dia secara tetap dan teratur. Jadi kebalikan dari tramper, di mana dari keberangkatan maupun kedatangan ke pelabuhan, trayek, rute yang dijalankan, tarif dan angkutan serta syarat-syarat perjanjian itu telah diatur oleh peraturan atau syarat tertentu. Jadi sini ada keagenan kapal. Menurut Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, agen umum atau general agent adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurusi kapalnya selama di Indonesia. Jadi fungsinya adalah memonitor pelaksanaan, penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat fisik maupun jadwalnya, atau bisa disebut mengadministrasikan kegiatan keagenan, memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan, mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan pokok perusahaan, menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan baik liner service ataupun tramper service. Jadi PMS atau disebut Client Management System merupakan sistem pemeliharaan terencana yang mengenai rencana, prosedur, langkah pemeliharaan untuk mengurangi pemeliharaan darurat atau resikonya. Dan bisa juga menekan biaya pengoperasian serta mengurangi penggunaan suku cadang, kebutuhan pemeliharaan, mengidentifikasi kebutuhan, dan menghindari pemakaian tenaga kerja yang berlebihan. Kemudian PMS biasanya bisa berbentuk pada dokumen atau software yang memungkinkan pemilik kapal atau operator melaksanakan pemeliharaan dalam interval menurut persyaratan galangan. Jadi sini ada tahapan penelitian. Pertama itu mulainya kerja praktik. Setelah itu menerima buku manual untuk spesifikasi main engine atau auxiliary engine kapal MV Zaleha Fitrat, dan melakukan analisa terkait informasi yang ada pada buku manual, melakukan input data dan pengelompokan komponen ke dalam suatu subsystem. Kemudian pembuatan PMS menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk auxiliary engine menggunakan auxiliary engine dari Yanmar Power Technology dengan tipenya 6E18ALW, memiliki diameter bor yang 180 mm dan stroke-nya 280 mm, 280 mm, RPM-nya 900 per menit, 900, kemudian power output-nya 660 kW.
Spesifikasi untuk auxiliary engine yang dipakai itu dari Yanmar Power Technology dengan tipenya 6E18 ALW, kemudian boring 180 mm dan stroke-nya 280 mm, RPM 900 dan power output-nya 660 kW. Kemudian terdapat 17 item utama, yaitu pertama silinder block dan silinder liner, silinder head, timing gear, camshaft, terus intake exhaust swing arm, ada air cooler, main bearing, crankshaft, governor, starting device, dan full oil, serta dan lain-lainnya. Proses input datanya itu pertama ada subsystem code dan subsystem description, yang dimana menjelaskan tentang pengelompokan part dalam komponen tertentu. Kemudian ada item code, dimana kode untuk proses pemesanan atau part atau komponen yang tidak sama dengan satu yang lainnya. Kemudian ada item short description, dimana deskripsi singkat berupa part dan judul gambar. Kemudian ada item long description, dimana spesifikasinya seperti maker, sistem partikulernya. Ini ada maker, itu adalah menunjukkan tempat atau perusahaan yang memproduksi part. Kemudian ada sistem particulars, di mana merupakan uraian tentang spesifikasi yang terdapat pada file. Kemudian ada drawing number, nomor gambar yang menunjukkan keautentikan gambar yang ada di dalam file. Kemudian drawing position, nomor yang menunjukkan posisi gambar terdapat pada list part. Jadi data yang diinput untuk penggunaan PMS selain data dari komponen, yaitu ada schedule inspection, di mana di sini ada rekomendasi perawatan, waktu, dan treatment yang direkomendasikan oleh maker pada mesin tertentu. Di sini ada data hasil input data, yaitu pertama ada cylinder head, kemudian di sini ada camshaft dan tapeits, kemudian ada air cooler, turbocharger, full oil system, engine stopping device, other parts, yang pertama untuk pembuatan PMS auxiliary engine, yaitu memasukkan nama komponen yang ingin diperiksa atau pekerjaan yang berhubungan pada subsistem. Setelah itu input tanggal terakhir inspeksi reparasi yang dilakukan dari pekerjaan sebelumnya pada komponen sebelumnya. Yang ketiga itu atur waktu penggunaan atau durasi yang menentukan tanggal selanjutnya untuk melakukan reparasi inspeksi pada sistem tersebut atau komponen tersebut. Yang keempat akan muncul waktu pergantian selanjutnya mengikuti durasi yang telah ditetapkan dari manual books dan waktu inspeksi atau survei sebelumnya. Yang kelima, di sini ada penentuan warna, di mana pada sistem ketika komponen atau kegiatan reparasi, inspeksi, dan yang lain-lain itu mendekati 30 hari akan berwarna merah, 60 hari itu berwarna kuning, dan lebih dari 90 hari berwarna hijau. Kesimpulannya itu telah menjalankan proses kerja praktik di PT Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudra selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 23 Maret hingga 21 Juni 2021
Penulis menambah pengetahuan mengenai dunia perkapalan, terutama terkait pemeliharaan kapal. Pekerjaan diberikan oleh mentor PT GLS yang telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Adapun pekerjaan yang dilakukan selama proses kerja praktik ini yaitu melakukan input data berbagai sistem pada kapal armada di PT GLS. Kemudian pembuatan PMS untuk auxiliary engine untuk MV Zaleha Fitra berbasis Excel dan mengikuti manual book yang sudah disiapkan dari perusahaan. Saran untuk perusahaan adalah pembuatan sistem pemeliharaan terencana dibuat ke dalam suatu sistem web-based yang sehingga dapat diakses secara online. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.